Cerita bermula di sebuah SMA. Hari itu guru membagikan hasil ujian kepada masing-masing murid di kelas. Di antaranya ada salah satu siswi bernama Asuka yang terlihat selalu ceria namun dikenal paling bodoh di kelas. Sekalipun ujiannya termasuk yang paling mudah, Asuka tetap tidak mampu menjawab dan tak jarang ia mendapat nilai 0. Melihat hal itu, pacarnya yang bernama Yoshida berusaha menghibur Asuka dengan bilang bahwa nilai 0 adalah angka keberuntungan Asuka. Tentu Asuka ditegur oleh gurunya yang khawatir jika Asuka terus-menerus malas belajar, maka masa depannya akan suram. Terlebih hari itu Asuka akan lanjut menghadapi ujian sejarah yang menurutnya ujian paling menakutkan buatnya. Soal pertama adalah menyebutkan sebuah tempat terkenal yang dapat mengabulkan permintaan saat melemparkan koin. Asuka benar-benar tidak tahu jawabannya. Tetapi daripada membiarkan jawabannya kosong, maka Asuka menulis nama tempat secara asal-asalan yang terlintas di pikirannya dengan nama Gachiemo. Bersamaan dengan itu, di tengah kota secara ajaib muncul jalur tersembunyi di antara semak-semak. Keesokan harinya, sewaktu Asuka bersama Yoshida sedang dalam perjalanan ke sekolah, mereka menemukan jalan setapak tersembunyi itu. Seingat mereka berdua, tempat itu tidak pernah ada sebelum hari ini, sehingga membuat mereka merasa penasaran dan memutuskan menelusuri jalur tersembunyi itu. Setelah tak jauh berjalan, mereka menemukan sebuah kuil yang saking rumit nama kanjinya tak dapat mereka baca. Karena tempat itu kuil, Asuka berpikir ia dapat berdoa di sana, kemudian melemparkan koin dan mengajukan permohonan supaya dia mendapat nilai 100 pada ujian-ujian selanjutnya. Pasangan itu kemudian kembali menuju sekolah tanpa berpikir yang macam-macam, seakan tempat seperti itu memang biasa dijumpai. Sewaktu Asuka menerima hasil ujian sebelumnya, dia masih saja mendapat nilai rendah sehingga ia berpikir tidak ada gunanya meminta bantuan dewa di kuil. Kebetulan hari itu Asuka harus menyelesaikan kuis mengenai politik dunia. Soal pertama menanyakan siapa nama Perdana Menteri Jepang saat ini. Asuka yang benar-benar tidak tahu jawabannya, akhirnya iseng menuliskan nama Yoshida pacarnya sendiri sebagai jawaban. Begitu juga dengan soal-soal berikutnya seperti menanyakan siapa Presiden Amerika saat ini, tidak Asuka jawab dan memilih tidur di kelas. Sepulang sekolah, Yoshida main ke rumahnya Asuka. Baru saja masuk, keduanya mendengar orang tua Asuka yang sedang bertengkar. Diketahui ayahnya Asuka bekerja di sebuah perusahaan yang menjual pemurni air. Tapi karena jualannya tidak laku, ayahnya jadi frustasi dan keluarganya turut terkena imbasnya. Sedangkan ibunya Asuka yang menganggap suaminya tak bisa diharapkan memilih berselingkuh dengan pria kaya. Asuka ternyata bukan anak satu-satunya. Dia memiliki saudara kembar laki-laki bernama Keisuke yang selalu mengurung diri di kamar sebelah. Hal itu terjadi semenjak Keisuke gagal dalam ujian masuk SMA favorit. Padahal dulunya Keisuke adalah murid teladan yang dibanggakan dan sering mendapat nilai sempurna. Sekarang Keisuke tidak pernah berbicara dengan siapapun lagi dan menghabiskan waktu hanya dengan bermain game di depan komputer. Tentu kemampuannya bertolak belakang dengan Asuka yang selalu mendapat nilai buruk. Namun saat melihat lembar ujiannya yang mendapat nilai 5, Asuka agak sedikit heran kenapa jawabannya dari soal tempat mengabulkan permintaan malah dibenarkan oleh gurunya, padahal dia menjawabnya secara asal-asalan. Tapi karena menganggap hasilnya tetap mengecewakan, Asuka langsung merobek lembar ujian tersebut. Sementara di sekolah, ada suatu keanehan lain yang terjadi. Sewaktu gurunya memeriksa hasil ujian Asuka, gurunya itu seperti terhipnotis membenarkan semua jawaban Asuka dan memberi nilai 100 sekalipun ada jawaban yang kosong. Asuka menonton berita terbaru di internet yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Jepang mendadak digantikan oleh kabinet Yoshida. Asuka sungguh kaget tak percaya begitu melihat pacarnya sedang diwawancarai oleh pihak media. Semua orang di sekitarnya termasuk di sekolah menganggap pelantikan Yoshida sebagai Perdana Menteri adalah hal yang seharusnya. Hanya Asuka sendiri yang merasa tak wajar jika pacarnya bisa tiba-tiba menjadi Perdana Menteri. Terutama ada berita lain mengenai Presiden Amerika yang dinyatakan menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Tak lama kemudian, wali kelas membagikan hasil tes kemarin. Asuka terkejut mengetahui dia untuk pertama kalinya mendapat nilai 100, di mana soal pertama yang menanyakan siapa nama Perdana Menteri Jepang, Asuka menjawab Yoshida. Dan soal nomor 2 yang menanyakan siapa nama Presiden Amerika tapi dikosongkan oleh Asuka.
Barulah dia sadar ada hal yang tidak beres bahwa kuil tersebut ternyata benar-benar mengabulkan permintaannya. Tapi demi membuat nilainya jadi 100, akibatnya dunia juga turut berubah mengikuti jawaban yang dituliskan Asuka. Jika jawabannya kosong, maka orang yang ditanyakan pada soal itu akan menghilang seperti Presiden Amerika. Sebelum kesalahannya semakin fatal, secepatnya Asuka mencari satu persatu jawaban yang benar di internet, kemudian mengoreksi jawaban pada lembar ujian. Untungnya rencana itu berhasil ditunjukkan oleh berita terbaru mengenai Yoshida yang langsung dipecat sebagai Perdana Menteri, dan Presiden Amerika yang menghilang juga berhasil ditemukan. Pada tes berikutnya, Asuka agak tenang sebab ujiannya adalah matematika, jadi ia percaya tidak akan terjadi hal aneh sekalipun ia salah menjawab. Yoshida akhirnya kembali ke sekolah setelah ia dipecat hanya dalam sehari menjadi Perdana Menteri. Asuka lalu menceritakan keanehan pada hasil ujiannya yang menjadi kenyataan agar dia mendapat nilai 100. Awalnya Yoshida sempat tak percaya sampai ia melihat menara Skytree yang bergoyang. Berdasarkan berita, para ahli menyebut menara itu akan runtuh diakibatkan kesalahan perhitungan sederhana dalam desain bangunan. Sontak Asuka langsung teringat pada ujian matematika yang kemungkinan dia salah menghitung. Ia kemudian bergegas menemui gurunya yang memberitahukan Asuka kali ini lagi-lagi berhasil mendapat nilai 100. Secara diam-diam, Asuka segera mengoreksi jawaban soal-soal tersebut. Untungnya, ia belum terlambat mengembalikan kondisi menara ke bentuk aslinya. Asuka berniat mendatangi kuil misterius itu lagi dengan maksud mencabut permohonannya. Namun jalur menuju kuil itu ternyata menghilang. Dan anehnya Asuka juga lupa apa nama kuil itu. Kalau sudah terlanjur begini, menurut Yoshida takdir dunia dipertaruhkan oleh Asuka yang harus mulai belajar keras supaya dapat menjawab soal-soal ujiannya dengan benar. Meski sudah mencoba, nyatanya belajar membuat Asuka mengantuk dan langsung tertidur hanya dalam beberapa menit saja. Keesokan hari, Asuka bersama Yoshida menunggu guru mereka menilai lembar ujian terbaru. Sesuai perkiraan, Asuka mendapat nilai 100. Tapi yang masih dikhawatirkan, apakah jawaban Asuka itu benar-benar sesuai kenyataan? Saat pulang ke rumah, Asuka dihampiri oleh ayahnya yang tampak bersemangat setelah produk alat pemurni airnya laris manis disebabkan banyak orang yang kekurangan air mineral. Asuka coba mengingat-ingat lagi ujian yang dikerjakannya hari ini, di mana ada soal apa bahan bakar gas yang disebut energi yang lebih bersih daripada minyak atau batu bara. Tapi Asuka malah asal menjawab air, dan itulah yang menyebabkan air minuman menjadi langka di pasaran. Hal ini membuat orang-orang membeli lebih banyak alat pemurni air, yang otomatis memberi keuntungan bagi perusahaan tempat ayahnya bekerja. Melihat ayahnya bahagia, Asuka ingin membiarkan dunia tetap seperti sekarang. Tetapi begitu melihat berita, sejumlah kerusuhan yang terjadi di seluruh dunia akibat saling memperebutkan air, memaksa Asuka buru-buru mengoreksi lembar jawaban ujiannya dan mengubah dunia kembali normal terkendali. Mendadak dia mendapat ide untuk menggunakan kekuatan ujian ini demi menyelesaikan masalah di antara kedua orang tuanya. Jadi pada tes keesokan hari, ada soal yang menanyakan siapa nama astronot yang akan melakukan perjalanan panjang keluar angkasa. Asuka dengan sengaja menuliskan nama selingkuhan ibunya yang secara otomatis mengirim pria itu keluar angkasa. Sekarang tinggal Keisuke, saudara kembarnya, yang ingin Asuka bantu. Pada ujian berikutnya, dia menuliskan bahwa saudara laki-lakinya setiap pagi akan menyapa keluarganya. Namun rencana itu tak sesuai bayangan Asuka, di mana ayahnya malah menerobos masuk ke kamar dan memaksa Keisuke untuk keluar menyapa keluarganya. Hal ini menyebabkan pertengkaran di antara ayah dan anak. Bagaimana Keisuke menyalahkan ayahnya karena menentukan sekolah yang harus ia tuju, tetapi ia justru gagal dalam ujian. Padahal ayahnya cuma ingin anak-anaknya sadar bahwa mereka tak bisa selamanya bergantung pada orang tua. Hal ini dipicu oleh sang ayah yang saat ini juga terancam di PHK oleh perusahaan. Mengetahui suaminya akan kehilangan pekerjaan, membuat ibunya kesal memiliki suami yang tak bisa diandalkan. Tapi sang ayah justru membalas bahwa ia mengetahui istrinya berselingkuh dengan lebih dari satu laki-laki. Dari perdebatan keluarganya, Asuka akhirnya menyadari bahwa tak ada gunanya ia mengubah keadaan melalui jawaban ujian kalau orangnya sendiri tidak berubah. Jadi ia akan mencoba mengubah keadaan dengan usahanya sendiri. Pertama-tama, Asuka mencoba agar bisa berbicara dengan saudaranya. Tiap hari ia duduk di depan kamar Keisuke untuk belajar, menyampaikan dengan suara yang lantang dan berharap saudaranya itu mau mengajarinya.
Walau di awal Keisuke sama sekali tidak menanggapinya, Asuka tetap tidak mau menyerah. Hingga suatu hari, sewaktu Asuka merasa kesulitan dengan pelajaran matematika, untuk pertama kalinya Keisuke akhirnya mau berbicara dan mengajari Asuka bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Rupanya diam-diam kedua orang tuanya memperhatikan perjuangan Asuka. Dan hal itu menyadarkan ayahnya yang akan mencari solusi terbaik serta berusaha lebih keras lagi dalam pekerjaannya. Begitu juga dengan ibunya yang menghapus semua nomor kontak pria selingkuhannya karena dia ingin fokus merawat keluarganya seperti dulu. Perjuangan Asuka sungguh membuahkan hasil. Dia akhirnya berhasil mendapatkan nilai sempurna yang murni atas usahanya sendiri. Kepada saudaranya, Asuka menyampaikan rasa terima kasih sekaligus permintaan maaf karena selama ini dia telah meninggalkan Keisuke sendirian. Perkataan serta ketulusan Asuka telah menyentuh perasaan Keisuke. Dan keesokan paginya, Asuka bersama orang tuanya terkejut melihat Keisuke akhirnya mau keluar dari kamarnya dan ikut sarapan bersama mereka. Hari itu Asuka sangat bersemangat, selain karena Keisuke yang sudah kembali, dia juga mulai paham bahwa selama ia mau berusaha, maka dirinya juga bisa mendapat nilai baik dalam ujian. Tetapi sewaktu memeriksa isi tasnya, Asuka menemukan kertas ujian pertama yang dulu sempat Asuka sobek setelah ia kecewa hanya mendapat nilai 5. Dia menyatukan kembali lembar ujian tersebut yang tiba-tiba membuka jalan tersembunyi menuju kuil misterius. Artinya jalur itu sempat menghilang disebabkan Asuka merobek kertas ujiannya. Pasangan itu segera pergi menuju kuil dan membuat permohonan kalau dia sudah tidak butuh kekuatan aneh dari ujian dan ingin menjadikan dunia kembali normal. Sayangnya tidak terjadi apa-apa dan Asuka bingung bagaimana cara membatalkan permohonan pertamanya dulu. Karena hampir terlambat ke sekolah dan ada ujian, terpaksa mereka berdua pergi meninggalkan kuil itu. Kebetulan hari itu Asuka akan menghadapi ujian geografi. Sembari mengisi lembar ujiannya, Asuka kembali teringat bahwa kuil hanya akan mengabulkan permintaannya kalau dia mempersembahkan koin. Artinya jika ingin membatalkan keinginannya, maka dia harus mengambil koin itu kembali. Belum selesai mengerjakan soal ujian, Asuka malah langsung pergi meninggalkan kelas menuju kuil misterius. Namun yang jadi masalah, koin itu berada di dalam peti yang terkunci. Asuka yang tak ingin menyerah berinisiatif menggunakan ranting pohon untuk mengeluarkan koin berlubang itu. Di saat bersamaan, waktu ujian telah usai dan guru langsung mengumpulkan dan memeriksa hasil ujian tersebut sampai pada lembar milik Asuka. Sementara itu di kuil, Asuka yang hampir saja berhasil mengeluarkan koinnya malah menjatuhkan koin itu kembali ke dalam peti. Bersamaan dengan guru yang memberi nilai 100 pada ujian Asuka, tiba-tiba terpancar sinar terang dari koin itu yang dalam sekejap melenyapkan Asuka. Ternyata bukan hanya Asuka yang menghilang, tetapi semua orang di seluruh dunia turut lenyap secara misterius, seakan tidak ada lagi manusia di dunia ini. Apa yang menyebabkan peristiwa itu adalah Asuka yang belum sempat menjawab semua soal ujiannya sampai akhir. Di mana pada soal yang terakhir menanyakan berapa jumlah populasi dunia saat ini. Karena Asuka tidak sempat menjawab soal itu dan permohonannya di kuil masih berlaku, maka secara otomatis tidak ada lagi manusia di dunia ini. Cerita pun selesai. Semoga cerita singkat ini dapat menghibur kalian. Bersama saya Hendy, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.